Saya RM Masbud. Saya selaku koordinator sekaligus pengawas pengelolaan sampah Kabupaten Jember, salah satunya yang ada di TPA Pakusari ini. Konsep dasar kita mengelola TPA Pakusari adalah konsep pengelolaan atau pemrosesan akhir sampah yang berorientasi ramah lingkungan, di mana kami juga itu meningkatkan sistem pengelolaannya dari kontrol landfill menjadi sanitary landfill. Jumlah sampah yang masuk ke sini 180 ton per hari. 180 ton itu kalau tidak dikelola, kalau tidak diproses lagi, kalau tidak ada pemulung, jadi seluas apapun TPA akan habis. Sementara untuk cari TPA kan sulit, makanya kita meningkatkan teknologi pengelolaannya. Baik itu melalui proses nanti waste to energy, mungkin sampah menjadi tenaga listrik, plastiknya kita jadikan BBM dan lain sebagainya. Sistem pengolahan selama ini kan kita menggunakan sistem kontrol landfill, di mana sistem ini sebenarnya sudah tidak dianjurkan oleh pemerintah pusat, oleh kementerian, karena kontrol landfill ini hanya mengendalikan saja, tapi tidak memproses, tidak mengolah sampah. Sehingga kita perlu meningkatkan sistemnya untuk menuju ke sanitary landfill, yang nantinya hal tersebut bisa meminimalisir. Tujuannya kita itu mulai dari gas metannya, lindi sampahnya, kita proses secara keseluruhan totalitas, dan sampahnya juga ditutup tanah setiap rutinitas setiap 1 minggu 2 kali, sehingga dampak negatif itu bisa kita minimalisir. Kita itu hanya berupaya bagaimana mengembangkan, meningkatkan, bahkan rencana ke depan kita itu juga gas metan dari sampah ini kita salurkan ke masyarakat. Kita buatkan bak penampung dan lain sebagainya, saluran pipanisasi yang nantinya kita salurkan langsung ke masyarakat. TPA Pakusari sebagai tempat edukasi bagi masyarakat sekaligus wisata edukasi, sehingga bagaimana cara mengelola sampah yang baik, cara mengelola sampah yang bagus, masyarakat bisa mempelajari atau belajar di TPA kita ini. Kedepannya edukasi ini tujuannya adalah memberi pelajaran ke masyarakat agar tidak lagi membuang sampah, agar lagi tidak seenaknya membuang, karena membuang sampah bagi kami itu sama dengan memindah masalah. Memang selesai kan di rumah kita, tapi di sini kan tetap jadi masalah lingkungan, masalah bakteri, masalah dan lain sebagainya, timbul masalah baru. Tapi kalau dikelola bahkan bisa menjadikan nilai ekonomi bagi masyarakat melalui bank sampah, melalui pusat daur ulang dan lain sebagainya. Di sini nanti kita adakan semacam sampah itu bisa jadi apa saja. Contohnya yang sudah kami kerjakan, sampah organik kita jadikan kompos, pakai maggot dan lain sebagainya. Limbah-limbah kayak bahan bekas sudah kami jadikan untuk spot-spot foto yang bisa menjadi memberi manfaat kepada lingkungan maupun kepada masyarakat. Itu dibangun pada bulan Agustus kemarin. Jadi kami mulai start pembangunannya itu pada tanggal 5 Juni 2021, pas bertepatan dengan Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Kita canangkan penanaman dan pengolahan sampah di TPA ini. Kami punya ide ke teman-teman untuk bagaimana caranya agar zona pasif ini juga bisa memberi nilai tambah. Pertama, untuk memperpanjang umur TPA, memberi TPA manfaat pada lingkungan, itu yang kami targetkan ke depan. Juga TPA sebagai sumber penghasilan dari UMKM yang hadir di sini, dari para pemulung yang setiap harinya bisa mengurangi sampah sampai 7 ton per hari. Itu kan sudah merupakan mitra kita dan mereka juga hidup dari sampah. Mari kita bersama-sama seluruh masyarakat Jember ini bagaimana secara bijak mengelola sampahnya, sehingga generasi yang akan datang tidak diwarisi bumi yang tercemar, tidak diwarisi sungai yang tercemar, dan bisa hidup normal, sehingga pembangunan yang berwawasan lingkungan akan terwujud di Kota Jember ini. Saya mengharap kepada seluruh masyarakat Jember itu satu bijak. Jadi kami berharap agar kesadaran diri muncul dari kita. Para pendidik juga di sekolah bisa mendidik siswanya bahwa pengolahan sampah itu sangat penting. Karena kalau tidak dikelola akan jadi masalah, tapi kalau dikelola akan jadi berkah kan gitu.